paling prestisius sepak bola dunia. Inilah kisah transformasi Ousmane Dembélé dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Dari cemoohan hingga Ballon d'Or. Pada malam 22 September 2025 di Théâtre du Châtelet, Paris, dunia sepak bola menyaksikan sebuah momen bersejarah. Ousmane Dembélé, penyerang yang dulu kerap diragukan, kini dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or ke-69. Ia mengalahkan nama-nama besar seperti Lamine Yamal, Wonderkid Barcelona, dan Vitinha, rekan setimnya di PSG yang juga tampil sensasional. Trofi emas itu diberikan langsung oleh Ronaldinho, legenda yang pernah menghibur dunia dengan senyum dan magisnya. Dan malam itu, Dembélé lah yang tersenyum paling lebar. Avvolgente e arriva McTominay! Spaccata! Transformasi gemilang di Paris. Musim 2024-2025 adalah titik balik. Bukan sekadar musim besar bagi PSG, tapi juga sebuah kebangkitan personal untuk Ousmane Dembélé. Di bawah asuhan Luis Enrique, Dembélé menemukan bentuk terbaiknya. Enrique mengambil keputusan berani, memindahkan Dembélé dari peran sayap yang selama ini identik dengannya ke posisi penyerang tengah. Sebuah perjudian yang kemudian terbukti jenius. Hasilnya luar biasa. Dembélé mencetak 35 gol dan 16 assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi. Ia menjadi top skor Ligue 1 dengan 21 gol dan menyumbang total 27 gol plus assist di liga domestik. Namun, bukan angka itu saja yang membuatnya spesial. Yang membuat musimnya terasa epik adalah kontribusinya di momen-momen penting. Dembélé adalah kunci ketika PSG akhirnya menuntaskan kutukan. Mereka meraih Continental Treble, Ligue 1, Piala Prancis, dan Liga Champions. Ya, Liga Champions. Trofi yang selama ini menjadi obsesi klub kaya raya Paris itu akhirnya mendarat di lemari mereka. Dan Dembélé berdiri di garis depan sebagai bintang utama. Dari seorang pemain yang dulu lebih sering jadi berita karena cederanya, kini ia menjadi simbol kejayaan PSG. Luka lama di Barcelona. Namun, perjalanan Dembélé tidak pernah mudah. Sebelum bersinar di Paris, ia melewati lorong gelap di Barcelona. Didatangkan dari Borussia Dortmund pada 2017 dengan harga 105 juta euro. Dembélé digadang-gadang sebagai pengganti Neymar, seakan tubuhnya rapuh menghadapi intensitas sepak bola modern. Menurut catatan Transfermarkt, selama 6 tahun di Barcelona, Dembélé menderita 12 cedera besar. Total ia absen hingga 850 hari. Bayangkan, lebih dari 2 tahun waktunya hilang hanya untuk duduk di ruang medis. Fans Barcelona bahkan menjulukinya sebagai pasien BPJS, karena hampir setiap musim ia berlangganan masuk ruang perawatan. Kritik datang silih berganti. Media Spanyol kejam. Para pembantu Barca meraih 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey. Tapi itu tak cukup. Yang tertinggal lebih dalam justru kenangan pahit soal inkonsistensi. Di Barcelona, Dembélé bukanlah pahlawan. Ia lebih sering menjadi beban. Diksi Xavi yang jadi nyata. Namun, satu orang pernah percaya pada potensinya. Dialah Xavi Hernandez, sang maestro lini tengah yang kemudian menjadi pelatih Barcelona. Pada tahun 2021, Xavi pernah berkata, "Jika Ousmane Dembélé bisa dimaksimalkan dengan benar, dia bisa menjadi pemain terbaik di dunia." Ucapan itu sempat dianggap utopia. Bagaimana mungkin seorang pemain dengan riwayat cedera panjang bisa mencapai level itu? Bahkan fans Barca sendiri tak lagi sabar menunggu. Tapi waktu ternyata berpihak pada keyakinan Xavi. Bukan di Barcelona, melainkan di Paris, kalimat itu menemukan pembuktiannya. Luis Enrique menjadi sosok yang menyulap Dembélé. Ia memberi kepercayaan, mengubah posisinya,
dan membentuknya menjadi predator sejati. Dembele menemukan kematangan baru, lebih tenang dalam keputusan, lebih tajam di depan gawang, dan lebih konsisten. Dari seorang winger yang inkonsisten, Dembele berevolusi menjadi ujung tombak paling berbahaya di Eropa. Dari keraguan menjadi keabadian. Kini, ketika Dembele menggenggam Ballon d'Or, semua keraguan sirna. Ia bukan lagi pemain yang dihantui label cedera abadi. Ia bukan lagi sekadar talenta mentah yang tak pernah jadi kenyataan. Ia adalah pemenang Ballon d'Or. Ia adalah Raja Eropa bersama PSG. Ia adalah bukti bahwa dengan ketekunan, kesabaran, dan lingkungan yang tepat, seorang pemain bisa bangkit dari titik terendah menuju puncak tertinggi. Di usia 28 tahun, Dembele masih punya jalan panjang di depannya. Dengan status sebagai pemimpin lini depan PSG, ia kini berada di jalur yang bahkan bisa menjadikannya legenda. Kisah Ousmane Dembele adalah pengingat bagi dunia sepak bola, bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, bahwa kritik bukan akhir dari segalanya, dan bahwa kerja keras ditambah sedikit keberanian pelatih untuk percaya bisa mengubah karir seorang pemain. Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.